Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman di atas Islam, nikmat kesempatan masih diberikan kehidupan untuk senantiasa kita memperbaiki amalan-amalan kita sebelum kita berjumpa dengannya dalam keadaan masih penuh dosa dan kesalahan. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana pertemuan biasa kita dalam mengkaji kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, tentang penyakit dan obatnya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki dari bab min adraril ma'asi, dari bahaya-bahaya akibat-akibat yang didapatkan oleh pelaku maksiat. Dan alhamdulillah di malam ini kita sudah memasuki dari bahaya yang ke-33. Dan yang ke-32 kita kajikan di subuh tadi, yang diingatkan oleh penulis anna tusaggirun nafs, bahwasanya di antara bahaya dosa menjadikan jiwa itu kerdil, wa taqma'uha, menindasnya, menghancurkannya, wa taqdisiha wa tuhakkiruha, atau minimal mengotorinya atau bahkan menghinakannya. Jadi dosa menjadikan jiwa kecil, dosa menjadikan jiwa tertindas, dosa bisa menjadikan jiwa itu terkotori, dan dosa bahkan bisa menjadikan jiwa itu terhinakan. Berbeda dengan ketaatan. Ketaatan akan membesarkan jiwa, mensucikan jiwa, memuliakan jiwa. Dan di pertemuan kali ini, kata penulis, wa min uqubatiha, dari akibat-akibat dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa, annal 'asi daiman fi asri syaitani, bahwasanya senantiasa pelaku maksiat berada di dalam tawanan, ikatan syaitannya. Karena setiap kita memiliki qarin. Jadi setiap manusia memiliki qarin. Allah berikan qarin yang menemaninya. Ketika hatinya lalai, maka syaitan akan masuk ke peredaran hatinya, membisikinya, menjadikan pikirannya berpikiran yang kurang bagus. Ketika syahwatnya yang mengikutinya, maka binasalah dia, menghayallah dia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berpikirlah dia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan kalau itu terus menerus dia ikuti, apa yang terbetik di dalam jiwanya, di dalam hatinya mengalir, dibenarkan oleh pikirannya, bisa dibenarkan oleh kemaluannya, bisa dibenarkan oleh penglihatannya sehingga dia melihat yang haram, bisa dibenarkan oleh telinganya sehingga dia mendengar yang haram, bahkan bisa dibenarkan oleh kemaluannya. Dan na'udzubillah, kalau itu diikuti oleh langkah-langkahnya, sehingga terjatuh dalam dosa maksiat yang menjadikannya terhinakan. Maka kata penulis, wasajana syahwatu, seseorang kalau terus mengikuti, maka dia seperti terpenjara dalam syahwatnya, wa quyudu hawahu, dan dia terikat dengan hawa nafsunya, fa huwa asiru masjunun muqayyad, maka dia seperti tawanan yang senantiasa terpenjara dan terikat. Wala asiru aswa halam min asiri asra a'da'adahu, maka tidak ada hal, tidak ada keadaan yang paling buruk dari tawanan seseorang, dari tawanan perang, kecuali dirinya. Wala sajana adiku min sajanil hawa, dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sedangkan tidak ada penjara yang lebih sempit
daripada terpenjaranya hawa nafsu. Jadi seseorang ketika dia mengikuti terus hawa nafsunya, maka hakikatnya dia terpenjara. Dia berada dalam penjara hawa nafsunya sehingga dia mengikuti, tidak bisa keluar darinya. Kemana hawa nafsunya akan pergi itu dia ikuti. Dari hal-hal yang membinasakannya, menjadikannya menjadi terhina. Dan kata penulis, wala qaidun as'abu min qaidi syahwat. Dan tidak ada ikatan yang paling berat seseorang berlepas daripada ikatan syahwat. Ketika syahwatnya telah menggejolak, mengikat dirinya, mengikat langkahnya, naudzubillah. Sulit orang lepas kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Sulit seseorang lepas dari gejolaknya syahwat kecuali siapa yang disayangi oleh Allah. Maka kata penulis, fakaifa yasiru ilallahi wad darul akhir. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan, bisa menuju kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan hawa nafsunya menyelimutinya, sedangkan syahwatnya berada dalam genggaman-genggaman pikiran dan langkahnya. Bagaimana mungkin? Kata penulis, qalbun ma'surun masjunun muqayyadun, sedangkan hatinya dalam keadaan tawanan, sedangkan jiwanya dalam keadaan terpenjara dengan syahwat, sedangkan dia dalam terikat dalam syahwat-syahwatnya. Wa kaifa yakhtu khutwatan wahidah. Bagaimana mungkin dia bisa melangkah dengan satu langkah, yaitu menuju Allah dan hari akhir? Tidak mungkin. Karena dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, telah dikuasai oleh syahwatnya. Dan kata penulis, wa idza taqayyadal qalbu turqatuhul afat. Maka ketika hati itu terikat dengan jalan-jalan yang membinasakannya, min kulli janibin bihasabi quyudi, maka setiap ikatan dia akan terikat dengannya. Ikatan syahwat, ikatan memandang yang haram, ikatan mendengar yang haram, ikatan yang membenarkan kemaluannya, dia akan terus terikat ke sana ke sana. Dan naudzubillah, wa mithlul qalb mithlul ta'ir. Sedangkan hati itu bagaikan seekor burung. Kullama ala ba'uda anil afat. Setiap hati itu tergantung tinggi, senantiasa mendekatkan kepada Allah, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang membinasakannya. Wa kullama nazala ihtahwa syatatul afat. Akan tetapi ketika dia turun rendah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dalam keadaan bahaya. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwasanya di antara bahaya maksiat, bahaya dosa yang dilakukan seorang hamba adalah seseorang hamba akan senantiasa menjadi tawanan syaitan, akan senantiasa menjadi tawanan hawa nafsu, akan senantiasa menjadi tawanan di mana jiwanya mengarah kepada kemungkaran. Di situ dia melangkah dan tidak ada yang bisa menghindar darinya kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah dan seseorang memperbuat banyak doanya. Apalagi terlebih khusus kita berada di zaman fitnah. Kita keluar dari rumah, itu hal yang paling besar merusak agama kita, disebabkan zaman yang sangat begitu dahsyat merusak agama kita. Semoga kita terlindungi seluruhnya dari hal-hal yang membinasakan jiwa kita, menghinakan jiwa kita, dan semoga Allah memalingkan jiwa-jiwa kita kepada ketinggian, kepada dirinya, senantiasa mendekatkan kepada surganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.